karena apa kondisi COVID tidak bisa kita lanjutkan perjalanan. Iya, sudah berencana. Dan kita buat ada beberapa pola edukasi perikanan mas sebenarnya, tapi juga terpengelai karena memang COVID kebetulan dari itu memberikan bantuan sehingga disitakan dari nah ini mata air juga. Ini mata air, ini tidak ada dari sumber air. Jadi dalam nggak ada mata airnya susu gitu. Saya menunggu. Lah ya, Pak. Terus penebarannya di sana enggak? Oh, ini sebenarnya mata air di sini ya? Iya, ini. Bun Surabaya. Enggak pernah kering. Enggak. Ya kalau ketiga mau rodok-rodok gitu. Kok pekerjaannya rumah sakit tanggung banget dulu? Ya tanggung Mas. Karena ini belum baru diajarkan sekali. Direncanakan sebagai tempat buat COVID. Ini sebentar baru juga sebentar untuk pengajaran tidak pernah kering, tidak pernah. Kalau ini alirkan, iya, ini kan dialirkan untuk pengaruh yang ini. Ya, maksudnya ngalir terus ya, ngalir. Ini akan diberikan sedikit 40.000. Nanti akan keluar juga teman-teman yang lawan ini. Ini ngalirnya segitu loh ini. Tapi ini kan memang barusan Dibersihkan. Iya, dibersihkan. Terus memang itu memang harus segitu. Nggak pernah naik, nggak pernah turun ya? Enggak. Ini terbengkelai. Ini kadang kita sebenarnya sudah kita anggarkan hampir Yang dari bawah itu Unggul. Tapi untuk mencari itu dah. Nanti ada problem. Lagi ada di sana tandur hijauan ya. Tandur hijauan. Nggih. Terus karo nek di dalam ya paving aja ya. Iya. Ojo di beton gitu. Ini nanti programnya tadi. Mas ngajak kami itu Apanya? Ini ikan. Yang ini juga nila. pakan. Nila mati nih gini. Kurang alirannya kurang deres. Nggih, memang nanti kita jual bantu ada. Terus nanti ada saung-saungnya. Kalau lele enggak masalah. Lele itu diisi. ini Mas itu masalah nyaman. Ini dulu rawa. Dulu nonton itu tak perawat lagi.
Alhamdulillah. Berkah. Kita lihat semuanya bulan lagi. Iya. Masih gede-gede. Sudah. Ini sebenarnya dulu tempat yang Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi kolam yang produktif di kesejahteraan masyarakat desa Cijayan. Memberikan kepada Bapak PJS beserta Ibu Kadis dan Pemda Provinsi untuk menaburkan sejumlah bibit ikan. Mohon waktunya sebentar untuk plat nomor mobil H856. Bapak Gubernur kan menugaskan memegang satu desa berdampingan. Nah, dengan satu desa ini kemudian dipilih desa Cijayan ini oleh Kasisnaker. Nah, Kasisnaker upaya telah bekerja banyak, di antaranya pemberdayaan ekonomi, melatih kewirausahaan, sehingga menciptakan lapangan usaha baru. Bahkan kemudian menciptakan usaha baru, dan kemudian dengan demikian juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, tadi sudah saya pesankan betul, dengan cara ini maka desanya cukup greget, desanya yang bekerja dan yang berkarir. Dengan cara ini mudah-mudahan kemiskinan segera cepat selesai. Itu aja. Kalau di Klaten sendiri ada berapa Pak yang miskin dengan kita? Ya masih banyak karena kita masih punya desa miskin yang lumayan banyak di Klaten. Tapi kalau kita lihat detail, sebenarnya masalahnya pada tinggal sebentar. Ya, jadi segera nanti kemiskinan akan selesai dan Klaten pasti akan lepas dari kemiskinan dengan cara-cara. Aktifkan mengembangkan BUMDes yang ada kan di Cijayan sendiri juga ada BUMDes. Iya, nah ini adalah cara-cara BUMDes itu usahanya harus jelas. BUMDes itu jangan rebutan dengan usaha masyarakat. BUMDes harus mencari peluang untuk usaha yang oleh masyarakat belum bagus. Dia harus menjadi pelopor usaha. Nah, itu aja kejeliannya. Apa? Misalnya di faktor produksi. Bagaimana petani itu diberikan faktor produksi oleh Kades? Apa? BUMDes. BUMDes juga main di pembinaan aspek manajemen. Maka dia harus bisa melakukan manajemen keuangan petani. BUMDes juga bisa main di pemasaran produk pertanian. Nah, kalau bermainnya di situ, BUMDesnya mesti bagus. Kaya itu. Karena bersama petani, Pak. Tentang COVID Pak, ada suatu penambahan untuk antisipasi agar tidak terjadi. Ya, ini penambahan ini sebenarnya pasca liburan panjang. Jadi setelah identifikasi 100 itu ternyata menempelnya berada pada titik-titik yang dikunjungi. Kunjungan masyarakat jauh yang datang pulang kampung atau mengunjungi teman-teman di sini itu yang menjadi titik. Maka sekali lagi kita tadi sudah berpesan agar masyarakat betul-betul akan kewaspadaan, terus juga ada hati-hatian dan bagaimana men-screening dengan baik dan Matur nuwun nggih. marah-marah gitu. Bagi warga desa Cijayan. Banyak, terima kasih sekali kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah diberikan di Cijayan itu luar biasa banyak. Kami tahu bahwa kami adalah desa merah. Kami tahu sumber permasalahan adalah masalah ekonomi. Kami tahu bahwa hal itu harus ditangani dengan sistem kebersamaan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah terkait. Di antaranya adalah program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dengan adanya pemberdayaan, pelatihan-pelatihan, bantuan yang
seperti ini itu cukup luar biasa membantu kami, dan ternyata masyarakat begitu antusias walaupun itu melalui proses yang cukup panjang juga, memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana menggunakan waktu, kesempatan untuk belajar dan belajar. Apa aja Pak program yang dari Disnaker ke sini? Program Disnaker Trend diantaranya adalah pernah memberikan RTLH, pernah memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan cuci tangan, pelatihan ada 2-3 pelatihan yang sudah diberikan. Pelatihan itu adalah diantaranya pelatihan pembuatan kue dan roti selama 20 hari diikuti 20 peserta, dan sekarang sudah bisa membuat kue, benar-benar bisa membuat kue seperti yang kita sajikan di sini maupun di sana. Itu adalah hasil karya dari mereka, termasuk diantaranya kain perca ternyata juga bisa. Akhirnya itulah memang target saya sebagai kepala desa, bagaimana membangun tidak hanya di infrastruktur tapi membangun perekonomian agar benar-benar saya yakin 2022 di Jalan Entas dari zona merah. Terkait tadi dari pelatihan pembuatan kue, terus kain perca agar berkelanjutan, tidak berhenti setelah pelatihan saja selesai. Siap. Itu bagaimana pemasangannya? Itu harapan kami memang seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi COVID seperti ini memang banyak anggaran yang harus dipangkas, direfocusing untuk kegiatan penanganan COVID, sehingga di 2021 akan kita lanjutkan bagaimana kita akan memberikan pendampingan. Kita ada BPD yang siap untuk mendampingi, ada tim-tim yang lain, BIMDes dan lain sebagainya akan memberikan pendampingan, dan kita akan bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Klaten, juga dinas terkait bagaimana mendampingi, mengawasi dan juga ikut memberikan motivasi kepada mereka agar tidak lemah. Kami siap dari teman-teman untuk membantu, dan selalu target kami harus ada satu kegiatan yang memang jadi pilot project. Kalau snack itu apakah juga dimanfaatkan untuk misal acara-acara? Iya, sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, diantaranya seminggu yang lalu kita sudah undang 250-an ya Mas, itu kita gunakan snack dari ibu-ibu itu sudah. Alhamdulillah mereka pintar-pintar ternyata. lebih teknis Pak soal lele ini Pak, nanti pengelolaan gimana dipasarkan? Ini pengelolaannya kita berikan kepada masyarakat yang masuk dalam DTKS. Artinya memang masyarakat yang tidak dalam tanda petik butuh bantuan. Ini dikelola oleh 2 RW, kolaborasi 2 RW terdiri dari 4 berapa RT Pak? 6 RT, ya 6 RT yang mengelola itu dengan 20 orang sistemnya. Nanti sistem kerjasamanya ada dibuat tim, sudah ada timnya sendiri ini. Sudah ada timnya sendiri atau organisasinya sudah ada. Berapa Kita tinggal mendampingi. Berapa kolam dan berapa ribu ekor Pak yang Diperkirakan yang ini 40 ya, 40 ribu. 20 berapa? 29.000. 29.000 berapa kolam Pak? 2 kolam ini. 2 kolam. Yang sana tadi? Yang sana 40.000 rencana. Berapa kolam? 2 kolam juga? 1, 2, 3, 4 kolam. 4 kolam. Yang dibakar 4 kolam, yang dapat 4 gitu. kolam. Kalau untuk pembangunan ini melibatkan berapa orang Pak? Ini 20 ini ketua pelaksana kegiatannya dari warga sekitar. Yang ini yang baju biru-biru ini semuanya pemakainya itu pekerja. Jalan jangka waktu 10 hari. Kasih semuanya ya.